Sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari kita memohon Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk mencerna artinya dan mentaati pesannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sedang belajar hukum-hukum-Mu. Berikanlah kepada kami Roh-Mu, Roh yang menghidupkan itu, supaya kami dapat memahami hukum dengan perspektif yang benar. Tidak melihat hukum sebagai beban, tetapi sebagai yang membebaskan kami. Hukum yang dibuat dan diperintahkan justru untuk kebaikan dan manfaat bagi kehidupan kami, kesejahteraan kami, kekudusan kami, dan juga hubungan kami yang benar dengan Tuhan dan sesama. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami hukum-hukum Allah Bapa dan menerjemahkannya dalam hidup kami dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur dan hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita tiba pada hukum yang kelima dari The Ten Commandments. Saya memberi judul khotbah ini, Wajib Hormat. Saudara-saudara, di dunia ini banyak sekali nasihat, bertaburan nasihat untuk menghormati orang tua. Saya hanya akan mengutip 3 di antaranya, yang masing-masing mewakili suara dari generasi yang berbeda. Pertama, sebuah nasihat kuno dari Jepang berbunyi begini: A father's goodness is higher than the mountain. A mother's goodness is deeper than the sea. Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Maksudnya tentu saja adalah supaya kita menghormati mereka karena kebaikan itu. Sekarang nasihat yang kedua, nasihat dari generasi kaum dewasa saat ini. Bunyinya begini: Appreciate your parents. You never know what sacrifices they went through for you. Hargai orang tuamu. Kamu tidak pernah tahu pengorbanan apa saja yang telah mereka alami demi kamu. Sekarang nasihat yang ketiga dari generasi milenium, yang bunyinya begini: Respect your parents. They passed school without Google. Hargai orang tuamu. Mereka bisa lulus sekolah tanpa bantuan Google. Saudara-saudara, tetapi semuanya tadi sebuah nasihat, bukan perintah. Dan juga nasihat yang memberi alasan kenapa dianjurkan begitu. Nasihat kuno dari Jepang, alasannya karena goodness
atau kebaikan orang tua. Nasihat kedua, karena sacrifices atau pengorbanan-pengorbanan mereka. Dan nasihat yang datang dari kaum milenium, alasannya adalah, walaupun dengan nada kelakar, yaitu kepandaian mereka. Mereka bisa sekolah tanpa Google Resources. Sedangkan hukum kelima dari The Ten Commandments ini berbeda. Bunyi dari hukum ini bukan cuma nasihat, tetapi tegas-tegas sebuah perintah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat yang ke-12 dari Keluaran 20. Bukan cuma nasihat, bukan cuma anjuran, ini perintah. Dan tanpa perlu diberi alasan mengapa harus begitu. Artinya, keberadaan mereka, orang tua, status mereka sebagai orang tua, sudah cukup untuk mengharuskan kita hormat pada mereka. Wajib hormat. Tidak perlu dicari alasan lainnya. Kita wajib hormat karena mereka itu orang tua kita. Period. Titik. Saudara-saudara, secara implisit, hukum kelima ini hendak mengatakan kita tidak boleh hanya menghormati orang tua karena mereka baik, karena mereka kaya, karena mereka terhormat, karena mereka pandai dan berpendidikan, karena mereka banyak berkorban, mereka meninggalkan banyak warisan, dan seterusnya. Tidak pakai karena. Emangnya kalau tidak begitu, bertentangan dengan itu, misalnya mereka tidak baik atau tidak sekolah tinggi, mereka tidak kaya, lalu mereka tidak terkenal, lalu mereka boleh diabaikan atau diremehkan saja? Jawabannya tidak. Tidak pernah boleh begitu. Alasan Tuhan mewajibkan kita untuk menghormati orang tua hanyalah kenyataan bahwa mereka itu orang tua kita tanpa embel-embel karena yang lain. Kita hormat atas status mereka, bukan atas apa yang mereka lakukan untuk kita. Selain itu, saudara-saudara, secara tidak langsung, hukum kelima ini juga tidak memberi tenggat waktu sampai kapan kewajiban itu berlaku. Artinya selama kita masih ada di bumi ini, kita wajib menghormati orang tua kita. Bukan hanya selagi kita masih kecil, bukan hanya ketika kita masih bergantung pada mereka dan menerima banyak dari mereka. Bukan juga hanya pada waktu ketika mereka masih punya power atas kita. Tidak. Tetapi seterusnya. Seterusnya sampai kita mandiri sekalipun. Bahkan mungkin sampai kita sudah lebih kuat, kita sudah lebih pandai, dan kita sudah lebih mampu daripada mereka. Kita tetap wajib hormat kepada orang tua kita. Orang tua tetap orang tua sampai kapanpun. Dan wajib kita hormati unconditionally, tanpa persyaratan apa-apa. Oh, saya tahu
Mungkin sebagian orang bakal protes. Bagaimana kalau orang tua itu atau ia atau mereka itu orang tua yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana kalau mereka itu adalah orang tua yang sama sekali bertingkah laku tidak terhormat? Bagaimana jika ulah tingkahnya bikin malu? Bagaimana jika mereka pemabuk, egois, abusive, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga? Apakah yang seperti itu, orang tua yang seperti itu, masih wajib untuk dihormati? Dengan penuh pengertian, saya harus menjawab, ya. Sebab firman Tuhan tidak pernah memberi peluang untuk kita tidak menghormati orang tua dengan alasan apapun. Oh, sepertinya tidak adil ya. Terkesan amat berpihak pada orang tua. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya tidak. Mari kita cermati hukum yang kelima ini lebih jauh. Ada hal yang harus kita jelas lebih dulu dengan hukum kelima ini. Yaitu, perhatikan. Sesudah kata-kata hormatilah ayahmu dan ibumu, dilanjutkan dengan kata penghubung supaya. Bukan kata penghubung karena, tetapi supaya. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Artinya hukum ini memerintahkan kita untuk menghormati orang tua demi kepentingan siapa? Hukum ini justru diberikan kepada kita demi kepentingan kita, pihak anak yang harus menghormati orang tua. Ternyata demi kepentingan pihak anak, hormat pada orang tua itu menentukan wajah kehidupan kita. Hormat pada orang tua itu menentukan kesejahteraan si anak sekarang dan ke depannya. Wajib hormat pada orang tua itu menentukan kesejahteraan kita. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, saudara-saudara, itu berhubungan dengan berkat, blessing. Karena orang tua itu penerus berkat Tuhan. Mereka mewakili Tuhan, melanjutkan berkat dari Tuhan. Oh, itu pemikiran yang sangat kuat di dalam kebudayaan orang Yahudi. Orang Israel, bagi mereka amat penting menerima berkat Tuhan yang disalurkan melalui orang tua. Jangan main-main. Jangan bersikap tidak hormat pada orang tua. Pelitamu bisa padam pada waktu gelap. Meminjam istilah Amsal 20 ayat 20. Yakub bersaing keras dengan kakaknya Esau. Demi apa? Demi mendapat berkat anak sulung dari ayahnya. Menjelang ajalnya tiba, Yakub memberkati anak-anaknya satu demi satu. Berkat orang tua itu sungguh penting dan berharga. Jika kita tidak menghormati orang tua, itu sama saja dengan kita menutup sendiri pintu yang mengalirkan berkat untuk kita. Jadi, pihak anak jangan memancing atau berbuat sesuatu yang membuat orang tuanya justru tidak tahan
sampai mengutuki anaknya bukan memberkati. Itu celaka. Istilahnya, kerugiannya ada pada pihak si anak. Itu sebabnya hukum kelima ini diberikan, seperti yang saya katakan tadi, justru demi kepentingan pihak anak. Itulah yang juga dilukiskan dengan baik oleh hikayat Malin Kundang dari Sumatera Barat. Jadi saudara-saudara, sebenarnya Tuhan memberikan hukum kelima ini untuk kebaikan semua. Adil sebenarnya. Hormat pada orang tua itu mendatangkan berkat bagi semua. Baik bagi pihak orang tua maupun bagi pihak anak. Orang tua tentu senang karena mereka dihormati. Tetapi anak pun akan bahagia karena diberkati. Sekarang alasan yang kedua. Berhubungan dengan masa depan. Selain berhubungan dengan berkat, hukum kelima ini diberikan sebab berhubungan dengan masa depan. Karena sikap hormat pada orang tua itu sifatnya diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Tanpa disadari, tanpa perlu direkayasa, sikap kita pada orang tua sekarang akan menjadi blueprint bagi anak-anak kita. Blueprint bagi sikap anak-anak kita terhadap kita di kelak kemudian hari. Apapun yang kita lakukan sekarang, itu kita seperti sedang making deposit in the memory banks of our children, kata pendeta Charles Swindoll. Secara tidak disadari, kita ini sedang menabung atau berinvestasi dengan cara mengajari anak-anak kita bagaimana memperlakukan kita. Perlakuan kita pada orang tua kita sedang menjadi sebuah pelajaran bagaimana anak-anak kita memperlakukan kita. Buahnya atau keuntungan dari investasi itu akan kita petik di masa mendatang. Dengan kata lain, barang siapa menghormati orang tuanya, kelangsungan hidupnya dan hari tuanya juga lebih terjamin. Sebab anak-anak mereka sudah lebih tahu bagaimana menghormati orang itu. Benar, anak kalimat lanjutan dalam hukum kelima ini, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Hukum kelima ini diberikan supaya mendatangkan berkat dan masa depan untuk anak yang menghormati orang tuanya. Suatu hari, saudara-saudara, seorang teman pernah mengirim kepada saya tulisan populer sebagai suatu ajakan untuk merenungkan hukum kelima ini. Tulisan itu bunyinya begini. Ketika masih sebagai pasangan muda dan anak-anak masih kecil, mereka menjadikan kita seperti bola basket yang selalu jadi rebutan karena ada sesuatu yang mereka ingin dapatkan dari kita sebagai orang tua. Tetapi,
Nanti ketika kita telah menjadi tua, maka kita akan menjadi seperti bola voli yang dioper ke sana kemari dari satu anak ke anak yang lain karena kita dianggap merepotkan dan membatasi kebebasan mereka untuk beraktivitas. Bola voli. Dan ketika kita sudah makin tua lagi, maka anak-anak akan memperlakukan kita seperti bola sepak yang ditendang ke sana kemari karena dianggap menyusahkan dan menjadi beban. Dan ketika sudah jompo, anak-anak akan memperlakukan kita seperti bola golf yang dibuang sejauh mungkin. Ingatlah, sebagai anak-anak yang memiliki orang tua, kita pun akan menjadi tua. Dan apa yang telah kita tabur sekarang ini akan kita tuai hasilnya kemudian. Oleh sebab itu, jadikanlah orang tuamu seperti bola rugby, sekalipun berlumpuran lumpur, tetap dipeluk dan didekap dengan erat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Begitu bunyi tulisan itu. Sebuah sindiran yang kreatif, populer, sekaligus relevan, mengena. Tetapi saudara-saudara, kembali kepada hukum kelima. Hukum kelima bukan sindiran. Apalagi yang sampai harus menempatkan orang tua sebagai pihak yang harus dikasihani, dijadikan bola ini, dijadikan bola itu. Tidak. Hukum kelima sebuah perintah yang tegas dari Tuhan. Semua pihak harus melihatnya dari sisi kewajiban. Tidak ada nasihat, tidak ada anjuran, bukan juga sindiran. Ini sebuah perintah tegas, sebuah kewajiban. Jangan dilihat dari sisi kepantasan, atau dilihat dari sisi hak yang boleh dituntut, sehingga kita perlu menakar keseimbangan adil atau tidaknya. Oh, jangan khawatir, saudara-saudara. Percayalah, kalau Tuhan mewajibkan, Dia tahu itu demi kebaikan siapa. Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Di mata hukum Tuhan, kita hanya punya satu, kewajiban. Titik. Sebagai anak, kita punya kewajiban. Sebagai anak, sampai usia berapapun kita wajib menghormati orang tua kita. Sebaliknya, sebagai orang tua, sampai usia berapapun, kita wajib melakukan peran orang tua yang baik. Yang ada pada kita cuma kewajiban. Kalau kedua belah pihak melakukan kewajibannya itu, sebenarnya apa yang perlu dikhawatirkan? Tidak ada ganjalan yang akan mengganggu hubungan. Tidak ada sesuatu yang akan terasa kurang, atau ada hak yang dilanggar, atau ada hak yang perlu dituntut. Tidak perlu, karena semua pihak melakukan kewajibannya. Itulah maksud Tuhan.
Saya tahu hari-hari ini khususnya hubungan orang tua dan anak menjadi kian sulit. Ada terlalu banyak kasus yang membuat hubungan orang tua dan anak menjadi penuh dengan komplikasi. Menjadi hubungan-hubungan yang menyakitkan. Tetapi saudara-saudara, andai kata kita kembali kepada hukum kelima, tiap-tiap pihak kembali kepada posisinya di hadapan Tuhan, kembali melihat sebagai kewajiban, dan masing-masing pihak melakukan kewajibannya, kita akan berjumpa di dalam titik temu yang membahagiakan, bukan? Seandainya hukum kelima ini dipatuhi. Saudara-saudara, merawat, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan mendampingi anak dengan segala harga yang harus dibayar, dengan semua pengorbanan yang harus diberikan, itu adalah kewajiban orang tua. Itu adalah kewajibannya di hadapan Tuhan yang sudah mempercayakan anak-anak kepada mereka. Itu wajib bagi orang tua. Itu kewajibannya. Tentu mereka patut dihargai karena itu. Patut diberi ungkapan terima kasih karena itu. Tetapi itu jangan ditagihkan sebagai apa? Sebagai imbalannya kepada anak-anak. Sebab itu kewajiban orang tua. Sedangkan dari sisi sebaliknya, sisi anak, menghormati orang tua itu untuk seterusnya, termasuk mendengarkan, termasuk memperhatikan, termasuk mencintai mereka, sampai ketika mereka sudah menjadi tua, itu adalah kewajiban. Kewajiban anak di hadapan Tuhan. Itu bukan tindakan balas budi yang ditentukan oleh seberapa baiknya orang tua. Bukan balas budi yang ditentukan seberapa besarnya pemberian orang tua kepada mereka. Bukan. Itu adalah bentuk ketaatan akan perintah Tuhan. Itu adalah kewajiban anak. Orang tua wajib melakukan perannya kepada anak. Anak wajib melakukan kewajibannya pada orang tua. Kalau dua-dua pihak melakukan kewajibannya, itulah yang dimaksudkan Tuhan dengan hubungan orang tua dan anak di dalam Dia. Saudara-saudara, bayangkan, apabila kedua belah pihak dengan sadar melakukan kewajiban itu, yang terjadi adalah anak menghormati orang tua yang melakukan perannya dengan terhormat sebagai orang tua. Anak menghormati orang tua yang melakukan perannya dengan terhormat sebagai orang tua. Disitulah mereka bertemu. Ada tindakan saling, two-way traffic, dari dua arah. Semua pihak maju, bertemu dalam kesalingan mutual. Dan itu justru akan membuat menjadi lebih ringan dan lebih ikhlas dilakukan. Sebab kedua belah pihak melakukan perannya masing-masing. Itulah sebabnya nasihat Rasul Paulus berbunyi begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Anak wajib begini, sedangkan bapak atau orang tua wajib begini. Saling. Itulah firman Tuhan. Tinggal tersisa satu pertanyaan akhir, mungkin yang mengganjal di hati. Apakah anak harus taat mutlak pada orang tua? Bagaimana kalau anak itu sudah besar, sudah mandiri, bisa berpikir sendiri? Apalagi bagaimana kalau orang tuanya berada di jalan yang salah? Justru orang tuanya yang tersesat. Apakah harus tetap ditaati? Alkitab memberikan pagar begini, saudara-saudara. Hukumnya jelas. Pertama-tama adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat, bukan taat. Memang bagian dari hormat nanti wujudnya juga adalah taat. Tetapi taat di dalam Tuhan. Kata Paulus, anak taat kepada orang tua sepanjang orang tua mewakili wibawa Tuhan, sepanjang orang tua tinggal di dalam Tuhan. Artinya, ketaatan anak adalah sebagai wujud ketaatan anak itu kepada Tuhan yang mewakilkan kebenaran melalui orang tua. Itu berarti ada kewajiban untuk orang tua hidup di dalam Tuhan. Sehingga ucapannya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Orang tua yang hidup di dalam Tuhan, mewakili wibawa dan kebenaran Tuhan, patut ditaati oleh anak. Pantaslah anak untuk mematuhinya. Namun, apabila terjadi orang tuanya lalai, orang tuanya keliru, orang tuanya salah atau tersesat, sehingga anak tidak bisa bersepakat untuk taat, maka di dalam Tuhan itu juga harus tetap disampaikan dengan rasa hormat. Bukan melawan dengan sombong dan kurang ajar. Justru jika si anak hidup di dalam Tuhan, maka menegur orang tua yang salah pun akan dilakukannya dengan hormat. Itu sebabnya hukum kelima memang tidak dapat ditawar. Hukum kelima berbunyi, terhadap orang tua kita wajib untuk hormat. Amin.